Siang itu panasnya begitu menyengat, seakan-akan hendak membakar seluruh isi alam ini. Angin yang biasanya berhembus semilir, seperti enggan mengusik keluar. Udara benar-benar panas. Di atas sana, tak ada awan yang mengisyaratkan hujan akan turun. Sementara itu di sebuah kedai kecil dekat perbatasan Desa Balung dengan Desa Pura, tampak seorang pemuda dewasa sedang duduk dengan mengangkat sebelah kakinya di bangku panjang yang didudukinya, sedangkan di sebelah mejanya duduk seorang laki-laki tua sambil terkantuk-kantuk. Sesekali tangannya mengibas, mengusir lalat yang mencoba mengganggunya. Beberapa saat kemudian, tampak dua orang anak muda dengan golok terselip di pinggang masuk ke kedai itu. Mereka langsung duduk berjajar dengan pemuda yang tak lain adalah Jambunada alias pendekar tongkat naga puspa. Jambunada alias pendekar tongkat naga puspa, namun Jambunada sama sekali tidak memperdulikan kedatangan kedua pemuda tersebut. Dia asyik makan dengan lahapnya. Dua orang muda yang baru datang itu langsung memesan makanan pada laki-laki tua pemilik kedai. Tadinya aku mengira kedai ini sudah tutup Ki Udapura, kata salah seorang dari anak muda itu. Ah, tidak, kalau kedai ini tutup, dari mana Aki dapat makan Din Muli? Sahut Ki Udapura, pemilik kedai itu. Apa Ki Udapura tidak takut? Celetuk salah seorang lagi. Takut sama siapa Den Kapar? Aki rasa si pendekar Mega Kencana itu tidak jahat. Tapi kan sudah banyak korban yang jatuh di tangannya Ki, serobot Kapar. Ah, biar saja. Mereka yang mati kan orang-orang dari padepokan penampihan. Kalau pendekar Mega Kencana sih tidak pernah mengganggu penduduk desa. Dia hanya membunuh orang-orang yang dianggapnya jahat. Memang benar Ki, tapi kita harus selalu waspada. Muli memperingatkan. Ki Udapura hanya tersenyum kecut. Dia kembali duduk di tempatnya setelah menyediakan makanan yang dipesan kedua anak muda itu. Dia adalah pewaris tadi didengar oleh Jambunada setelah yang sejak tadi diam saja menikmati padepokan penampihan diserahkan sampai sementara anak muda pada Arya Kamandanu ayahnya. Namun ayah masih tetap dan dirinya kembali ke lereng Arjuna. Masih berada di Desa Balung itu untuk mengetahui lebih jauh sepak terjang padepokan penampihan. Sementara, semua urusan padepokan penampihan diserahkan pada salah satu murid Tunjung Biru yang puterinya yang bernama Tunjung Kuning. Jambunada yang sedang mencari Kartika keponakannya teringat akan padepokan penampihan setelah ia meninggalkan Askara di ujung Desa Junrung. Ki Udapura, panggil Jambunada. Iya Den. Araknya tambah lagi. Cukup Ki. Ada apa Den? Tanya Ki Udapura penasaran. Siapa pendekar Mega Kencana itu? Tanya. Jambunada langsung. Menurut kabar yang Aki dengar, dia adalah seorang perempuan cantik yang sangat tinggi ilmunya. Dan sampai saat ini, tak seorang pun yang tahu nama aslinya. Tapi yang jelas, dia selalu membantu para penduduk yang lemah di sekitar lereng gunung ini. Dan katanya, sudah banyak anggota padepokan penampihan yang tewas di tangannya. Ujar Ki Udapura menjelaskan panjang lebar. Kenapa dia menggunakan nama pendekar Mega Kencana? Apakah dia memang berasal dari Bukit Penampihan juga? Tanya Jambunada ingin tahu. Wah, tidak ada yang tahu asalnya Den. Tahu-tahu, dia sudah muncul begitu saja dan membunuh setiap anggota padepokan penampihan yang ditemuinya, sahut Ki Udapura. Apa selama ini padepokan penampihan mengganggu penduduk Desa Balung ini Ki? Secara langsung sih tidak Den. Tapi kami semua harus menyisihkan sepertiga dari hasil panen agar desa ini tetap aman katanya. Tidak tahu kalau desa-desa lain memang yang Aki dengar. Desa yang tidak bisa membayar upeti langsung dihancurkan. Seperti yang belum lama ini menimpa Desa Kandiwatu. Desa itu hancur karena salah seorang penduduknya ada yang menentang padepokan penampihan. Kejam. Dengus Jambunada bergumam. Memang, kadang-kadang padepokan penampihan berlaku amat kejam. Tapi kalau kita menuruti apa yang dikehendakinya, mereka juga bersikap baik dan ramah. Yang penting, jangan coba-coba menunjukkan diri kalau kita tidak suka pada mereka, meskipun dalam hati kita selalu mengutuki perbuatan mereka. Lanjut Ki Udapura. Kelihatannya kau tidak menyukai mereka Ki. Jambunada memancing. Aku sudah tua Den. Rasanya
tak perlu lagi menyimpan dendam di hati. Paling-paling Aki membiarkan saja kalau mereka makan di sini tanpa bayar, demi keselamatan Aki juga. Seperti dua orang muda tadi, sebenarnya mereka bukan anggota Padepokan Penampihan, tapi mereka memanfaatkan kekuatan itu untuk kesenangan pribadi mereka sendiri. Jambu Nada hanya tersenyum tipis mendengamnya. Dia kembali menghirup sisa araknya yang terakhir, lalu segera bangkit dari duduknya. Setelah membayar semua makanan dan minuman yang dinikmatinya, Jambu Nada itu pelan-pelan melangkah keluar. Dia akan mencari tempat untuk mengasuh. Kemungkinan beberapa hari, ia akan tertidur tanpa bangun. Rupanya sepak terjang Sekar di sekitar Bukit Penampihan telah menggemparkan semua orang. Gadis itu dikenal dengan nama julukan Pendekar Mega Kencana yang mampu membuat merinding setiap orang yang mendengarnya. Kehadirannya bukanlah suatu ancaman bagi penduduk di sekitar lereng gunung atau yang berdekatan dengan Bukit Penampihan, tapi justru dia telah membuat orang-orang anggota Padepokan Penampihan jadi kelabakan. Si Pendekar Mega Kencana selalu muncul di mana-mana. Dia selalu menghadang dan merampok barang-barang upeti yang ditarik dari desa-desa untuk kepentingan Padepokan Penampihan, dan dia segera mengembalikan barang-barang tersebut pada penduduk desa lagi. Semua sepak terjang tersebut tentu saja tidak luput dari perhatian pendekar tongkat naga puspa. Tapi sampai sejauh ini, dia belum bisa menjumpai orang yang dijuluki Pendekar Mega Kencana tersebut. Sudah dengar berita baru lagi, Den? Tanya Yudapura ketika suatu hari Jambu Nada datang ke kedainya. Berita apa? Tanya Jambu Nada penasaran. Si Pendekar Mega Kencana telah beraksi lagi. 20 orang anggota Padepokan Penampihan habis dibabat ketika mereka membawa kereta upeti dari desa Giling. Ki Yudapura berkata dengan nada gembira. Oh, ya, Jambu Nada tidak terkejut lagi mendengarnya. Karena sudah sering dia mendengar berita seperti itu setiap kali dia datang ke kedai Ki Yudapura. Iya, Den. Bahkan kali ini, 3 anggota tingkat 2 juga ikut tewas. Hebat sekali dia, Jambu Nada segera mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang, Ketua Padepokan Penampihan malah memberikan hadiah 1000 keping uang emas untuk yang berhasil memenggal kepalanya. Sambung Ki Yudapura. Sejenak Jambu Nada tertegun mendengarnya. Jambu Nada jadi semakin penasaran, siapa? Sebenarnya si Pendekar Mega Kencana itu, hadiah yang begitu besar tersebut pasti akan menarik minat tokoh-tokoh sakti golongan hitam. Mengingat itu, Jambu Nada jadi merasa bahwa dia harus bergerak untuk membantu si Pendekar Mega Kencana itu. Selera makan Jambu Nada jadi hilang seketika. Dia segera membayar makanannya dan melangkah keluar dari kedai. Kemudian dia menuntun kakinya sambil berjalan pelan-pelan menuju Bukit Penampihan. Pikirannya terus terpusat pada si Pendekar Mega Kencana yang belum dia ketahui secara pasti siapa orangnya. Tanpa terasa, dia sudah begitu jauh masuk ke dalam Bukit Penampihan. Sejenak dia berhenti, mengamati keadaan hutan yang sangat sepi dan lengang sekali. Heh! Mendadak Jambu Nada tersentak. Telinga pendekar tongkat naga puspa yang sudah cukup terlatih itu langsung menangkap suara pertempuran yang cukup jauh letaknya tanpa buang-buang waktu lagi. Dia langsung merapalkan peringan tubuh badai dan kilat, penyempurnaan dari saipi angin, agar berpacu cepat ke arah sumber suara penempuran itu. Dalam sekejap mata saja, tubuh kekar itu sudah lenyap di telan pepohonan yang rapat. Di bagian sebelah barat Bukit Penampihan, di sebuah padang rumput yang cukup luas, tampak seorang perempuan tengah bertarung dengan sengitnya melawan tidak kurang dari 10 orang laki-laki. Dilihat dari pedang di tangan wanita cantik itu, jelaslah kalau dia adalah Pendekar Mega Kencana. Pedang yang memancarkan sinar merah itu berkelebat cepat dan memporak-porandakan kepungan 10 orang yang semuanya mengenakan jubah kuning gading dengan gambar bunga tunjung di dada. Serang terus! Jangan biarkan dia hidup! Terdengar teriakan menggelegar memberi semangat. Ho! Mereka semua cukup tangguh. Aku harus segera mengeluarkan Aji Magawisa, gumam Sekar dalam hati. Cepat sekali gadis itu langsung merubah jurus-jurusnya. Dan dia segera merapalkan ajian yang sangat diandalkannya itu dengan pedang Mega Kencana.
Seketika itu, juga Sekar berkelebatan sangat cepat bagai sebuah bayangan saja sedangkan pedangnya yang memancarkan warna merah, menyala bagai besi terbakar, berkelebat cepat membabat musuh-musuhnya. Ah! Satu teriakan terdengar melengking tinggi, dan disusul lagi dengan dua orang yang roboh sekaligus. Sekar benar-benar mengamuk bagai singa betina yang kehilangan anak. Dia tidak lagi memberikan kesempatan pada lawannya untuk balas menyerang. Pedang pusaka yang ada di tangannya terus-menerus berkelebat cepat seirama dengan gerak tubuhnya yang sulit diikuti oleh mata biasa. Setiap kibasan pedangnya berarti satu nyawa. Kalaupun sempat mengelak, pasti sudah terluka oleh sambaran cahaya merah yang memancar dari pedang Mega Kencana. Meskipun mereka rata-rata memiliki ilmu kanuragan yang cukup tinggi, namun tidak kuasa membendung arus emosi yang meledak-ledak dalam dada Sekar, lebih-lebih melawan Aji Megawisa dan pedang Mega Kencana yang tergabung jadi satu. Maka dalam waktu yang tidak berapa lama, Sekar telah merobohkan 6 orang dari 10 orang yang mengeroyoknya, sementara 2 orang yang masih hidup berhasil meloloskan diri. Dan kini tinggal 2 orang lagi yang masih mampu bertahan meskipun tubuh mereka sudah berlumuran darah. Ini yang terakhir, hiya! Teriak Sekar keras. Secepat kilat tubuh gadis itu melompat dan bersalto beberapa kali di udara sambil mengibaskan pedangnya. Tak berapa lama kemudian, pekikan-pekikan yang melengking tinggi terdengar menyayat hati, disusul dengan ambruknya 2 orang yang tersisa. Sejenak Sekar menarik napas panjang dan berdiri beberapa saat di antara mayat-mayat yang bergelimpangan di sekitarnya. Huh, sial! 2 orang lolos lagi. Dengus Sekar pelan. Tiba-tiba gadis itu mengangkat kepalanya. Sedang telinganya bergerak-gerak mendengar suara yang semakin dekat menghampirinya. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung melentingkan tubuhnya ke udara, dan bagaikan disapu angin saja tubuhnya langsung lenyap dalam sekejap mata. Tepat pada saat Sekar menghilang, seorang pemuda berambut putih tiba. Orang itu tidak lain adalah Jambunada. Tampak keningnya berkerut ketika meneliti luka-luka yang ada pada tubuh mayat-mayat yang bergelimpangan bermandikan darah. Sekar, desis Jambunada, langsung mengenali bekas-bekas luka sabetan pedang, pukulan, dan tendangan yang membekas pada tubuh mayat-mayat tersebut. Jambunada langsung bangkit berdiri, matanya yang tajam segera mengawasi daerah sekitarnya, tak satu makhluk pun yang tampak, keadaan sepi. Kemudian, pendekar tongkat naga puspa itu berusaha mencari jejak-jejak kaki di rerumputan. Tapi yang dia dapatkan hanya jejak-jejak kaki dari bekas pertempuran tadi. Dia segera menghampiri kereta kuda yang tertinggal di sekitar mayat-mayat itu. Langsung saja dia memeriksa isinya. Kembali keningnya berkerut begitu melihat bahan-bahan makanan pokok dan juga sayur-sayuran, serta buah-buahan memenuhi kereta kuda tersebut. Apakah si pendekar Mega Kencana itu Sekar? Gumamnya bertanya pada dirinya sendiri. Melihat dari identitas mereka yang tewas, sudah jelas kalau mereka adalah anggota Padepokan Penampihan yang mempunyai kedudukan tingkat 2. Sedangkan melihat dari bekas-bekas luka di tubuh mereka, Jambunada tidak dapat menyaksikan lagi, itu adalah luka-luka akibat tebasan pedang Mega Kencana dan pukulan Megawisa. Aku harus menemukannya, dia pasti Sekar. Desa Jambunada seraya beranjak pergi. Sejenak kepalanya menengok ke kiri dan ke kanan tak seorang pun terlihat di sekitar tempat itu, keadaannya masih tetap sepi dan lengang. Sweet! Jambunada segera bersiul nyaring dengan irama tertentu. Beberapa saat kemudian, dia mendongakkan kepalanya ke atas. Bibirnya langsung tersenyum melihat satu titik putih di atas kejauhan sana. Titik putih semakin lama semakin membesar dan semakin jelas bentuknya. Rupanya Jambunada telah memanggil burung Garuda putih raksasa untuk membantunya mencari Sekar yang dia yakini pasti berada di sekitar Bukit Penampihan. Rahag. Maaf, kalau aku mengganggu istirahatmu, Kakang Garuda Salju, kata Jambunada begitu burung Garuda putih itu telah mendarat di depannya. Burung Garuda putih raksasa segera mengangguk-anggukan kepalanya, seakan mengerti perasaan Jambunada. Perlahan-lahan Jambunada mendekati.
dan mengusap-usap kepala burung tunggangannya itu. "Aku perlu bantuanmu sekali lagi, Kakang," kata Jambu Nada. "Arga." "Iya, nanti akan kuceritakan di atas." Burung itu seakan mengerti dan segera merendahkan tubuhnya. Buru-buru Jambu Nada melompat naik dan duduk di punggung burung raksasa itu. Setelah Jambu Nada meminta burung itu segera terbang, maka burung raksasa itu langsung mengepakkan sayapnya dan melesat ke angkasa dengan kecepatan tinggi sekali.